Pada bagian ini akan kita pelajari tentang operasi join pada MySQL. Nah, untuk operasi join tabel pada MySQL ini akan ada beberapa jenis yang bisa dipelajari di sini. Yang pertama inner join, kemudian ada left join atau left outer join, kemudian right join atau right outer join. Yang keempat ada full join atau full outer join. Selain itu juga akan bisa dipelajari tentang self join dan cross join. Nah, khusus untuk cross join ini dalam aljabar relasional kita kenal dengan nama Cartesian product. Cartesian product ini adalah di sini disebut dengan cross join. Sebelum mempelajari tentang join pada tabel, kita masuk terlebih dahulu ke yang disebut dengan operasi alias pada MySQL. Jadi alias ini yaitu untuk memberikan nama sementara pada suatu kolom atau tabel. Tujuannya untuk memudahkan pemanggilan suatu kolom atau tabel saat melakukan operasi-operasi lebih lanjut nanti pada MySQL ini. Nah, untuk alias sendiri terdapat ada dua jenis, yaitu alias kolom dan alias tabel. Nah, sekarang kita coba untuk contoh kita menggunakan tabel atau database classic models. Di sini akan kita gunakan sebagai contoh adalah tabel employees. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana isi dari tabel employees, yaitu select star from employees bisa kita running untuk query-nya dan nah, di sini ada beberapa data untuk dari employees. Jadi ada employees number, last name, first name, extension, email, office code, report to, dan job title. Nah, sekarang akan dicoba bagaimana sebagai contoh yang pertama. Ya, jadi contoh yang pertama akan digabungkan antara first name dengan last name pada employees ini, pada tabel employees ini. Jadi kita melakukan operasi select juga, kemudian ada yang namanya concat WS ya. Jadi operator concat WS ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa tipe string ya, beberapa objek untuk menjadi satu. Dalam hal ini akan digabungkan antara first name dan last name, kemudian kita lihat bagaimana hasilnya. Yang pertama dalam operasi concat WS ini adalah kita menentukan dulu apa separatornya ya. Separator dari beberapa yang akan kita gabungkan. Jadi di sini saya akan menggunakan spasi. Tujuannya nanti adalah first name spasi last name. Jadi nama depan spasi nama belakang. Sehingga di sini ditulis seperti ini. Tanda petik ini bisa menggunakan petik double atau petik satu saja ya. Petik spasi petik, kemudian saya tuliskan first name ya, koma last name. Oke, jangan lupa dari from employees ya, jadi akan mengambil first name dan last name dari tabel employees. Kita running. Oke, bisa dilihat first name dan last name dari tabel employees. Di sini ada pertama ada Diane Murphy, kemudian ada Mary Patterson dan seterusnya. Nah, namun dalam hasilnya ini tertulis namanya adalah ini ya, concat WS dan seterusnya. Nah, ini akan menyusahkan ketika kita nanti akan mencoba memanggil kolom ini untuk dilakukan operasi selanjutnya. Jadi harus ditulis secara lengkap. Nah, disinilah fungsi dari alias. Nantinya supaya dapat kita gunakan untuk memanggil dengan nama yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, caranya hampir sama di sini ya. Jadi select concat WS dan seterusnya. Nah, kemudian sebelum ada form employees kita berikan perintah tambahan yaitu s, misal kita berikan nama lengkap. Oke,
seperti ini. Seperti ini, coba kita running. Ini kita sambung ya, kita sambungkan dulu. Jadi coba kita running. Oke. Jadi di sini sudah muncul dengan query-nya, hasilnya sama, tapi di sini sudah tertulis nama lengkap. Tidak seperti yang tadi, yaitu concat WS seperti yang tadi ya. Bisakah diberikan nama yang lain? Misal ini juga bisa diberikan nama yang lain. Misal kita akan memberikan namanya berupa spasi ya. Saya berikan ya, misal namanya spasi. Nah, namun ingat dalam MySQL itu nama kolom tidak bisa ada spasinya. Nah, tidak boleh ada spasinya. Nah, ini bisa kita atasi dengan memberikan tanda petik pada nama lengkap ini. Ini menggunakan tanda petik diapit dengan tanda petik di mana tanda petiknya yang dekat dengan angka 1, bukan tanda petik yang dekat dengan enter ya, dekat dengan angka 1. Nah, coba bisa kita running di sini ya. Oke, bisa di running dan ternyata masih ada kesalahan. Ini ya, kurang lengkap. Coba kita running lagi. Oke, sudah benar ya. Nah, jadi sini sudah saya blok semua, tadi belum saya blok semuanya ya. Nah, ini sudah berhasil. Lihat di sini tertulis nama lengkap, ada spasinya. Nah, bisa ada spasinya. Query ini juga bisa kita running dengan tanpa menggunakan S ya, tanpa menggunakan S ya. Ya, coba S-nya dihapus, kemudian di running lagi. Oke, juga bisa di running seperti ini. Nah, jadi disinilah fungsi dari operasi alias, supaya operator alias supaya bisa kita menyingkat suatu nama suatu kolom pada alias kolom. Oke, seperti itu. Nah, misal bagaimana ininya apa namanya aplikasinya supaya bisa, maksudnya supaya lebih memudahkan untuk dipanggil. Nah, sekarang kita lihat misal alias ini akan diurutkan berdasarkan nama dari suatu, dari ininya ya, abjadnya ini ya. Jadi akan diurutkan secara ascending misalnya. Nah, sebelumnya query-nya sama ya, kita memanggilnya. Jadi select, kemudian aliasnya dari tabel employees, kemudian misal akan kita urutkan berdasarkan suatu urutan tertentu. Order by akan kita urutkan berdasarkan nama lengkap ini ya. Jadi kita panggil nama lengkap ini. Kita panggil. Nah, di sini kemudian kita running-kan. Nah, bisa dilihat bahwa sekarang sudah berdasarkan nama lengkapnya, yaitu Eddie Fixter, Anthony Boyd, dan seterusnya ya. Ini berdasarkan namanya. Nah, di sini akan sangat berguna ya. Jadi kalau daripada kita menuliskan concat WS ini secara lama ya, fungsi ini dituliskan lagi, akan lebih mudah kalau diberikan suatu alias. Jadi di sini salah satu fungsi dari alias. Misal akan diurutkan tapi secara descending, ini juga bisa ya. Descending. Nah, ini juga bisa kita lihat sudah diurutkan secara descending. Selanjutnya setelah itu adalah kita lakukan alias tabel. Berarti untuk alias tabel ini fungsinya sama seperti alias pada kolom, kita akan memberikan nama dari suatu tabel, namanya sikat. Jadi misal kembali dari tabel employees, kita akan menampilkan first name dan last name-nya. First name dan last name. Bisa kita running. Oke, di sini ada first name dan last name. Nah, kita bisa memberikan suatu alias pada query tersebut.
employees. Nah, misal employees akan diberikan alias E ya. Kemudian akan kita urutkan berdasarkan misal dari first name-nya. Ini bisa kita lakukan lagi. Oh, ini salah. Ini kurang T. Oke, kita bisa melakukan seperti ini ya. Nah, ini nanti ke depan akan lebih mudah dilakukan saat kita melakukan operasi join. Jadi akan sangat berguna dalam operasi join.